Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaid Sakanafika Maharani dengan NIM 2111285. Mata kuliah Pancasila, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan memaparkan sedikitnya materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Materi yang pertama yaitu landasan Pancasila. Landasan Pancasila terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan historis. Landasan historis memiliki arti Pancasila yang didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. 2. Landasan kultural. Landasan kultural adalah Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis adalah penyelenggaraan pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Keempat, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar filsafat negara. Materi yang kedua yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Dalam proses waktu yang sangat panjang, itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberi kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Menurut pakar seperti Notonegoro mengatakan dan mengartikan Pancasila adalah sebuah filsafat negara bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila patut dianggap sebagai ideologi yang dapat dijadikan pedoman dan pandangan hidup untuk menjadi masyarakat yang bersatu dalam menjaga dan mempertahankan bangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam motivasi, sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila menjadi pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa. Selain itu, dasar negara ini menjadi identitas yang melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Materi yang keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah jelas pondasi negara, bukan yang lain, bukan sekedar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana yang digagas secara cerdas oleh pendiri negara saat itu, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa visi Indonesia masa depan terdiri atas 3 visi, yaitu 1. Visi ideal, yaitu cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan alinea keempat. 2. Visi antara, yaitu visi bangsa Indonesia yang berlaku sampai dengan tahun 2020. 3. Visi 5 tahunan, yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam garis-garis besar haluan negara. Materi yang kelima, yakni Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang mempunyai masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Fungsi filsafat Pancasila ada 3, yaitu 1. Memberikan jawaban atas pertanyaan yang bersifat fundamental atau mendasar dalam kehidupan bernegara. Misalnya, susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini harus dapat dikembangkan oleh filsafat. 2. Mencari kebenaran yang bersifat substansi tentang hakikat negara, ide negara, atau tujuan negara. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang utuh tidak terpisahkan. Yang ketiga, berusaha menempatkan dan menjadi bernegara, sehingga
Fungsi filsafat akan terlihat jelas kalau negara itu sudah terbentuk keteraturan kehidupan bernegara. Selanjutnya, materi yang keenam, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5 contoh penerapan etika sila-sila Pancasila dalam bernegara, diantaranya A. Menerapkan sistem jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. 2. Mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif. Selanjutnya, menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan. D. Menegakkan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis, dan objektif. Materi yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Dalam Sila Persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari urusan pribadi. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga negara. Adapun arti dan makna dari nilai atau sila persatuan yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan warna kulit, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Contoh persoalan atau kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu walaupun mempunyai banyak perbedaan seperti agama, warna kulit, dan bahasa, tetap harus saling menghargai. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. Materi yang ke-8 yaitu realisasi Pancasila yang objektif, subjektif, dan proses pembentukan kepribadian Pancasila. Realisasi serta pengalaman Pancasila yang objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, dan setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Internalisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Pengetahuan, yaitu pengetahuan yang benar Pancasila, baik aspek nilai, norma, maupun aspek praksisnya. B. Kesadaran, selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam dan diri sendiri. C. Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Lahir berasal dari ruang, misalnya pemerintah, adapun wajib batin dari diri sendiri. D. Kemampuan kehendak, yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan berdasar nilai-nilai Pancasila. E. Watak dan hati nurani agar selalu mawas diri. Materi yang ke-9 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam Start Fundamental Norm. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pernyataan normatif ini tentu saja berkaitan erat dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental negara, atau biasa disebut Stats Fundamental Norm.
Start Fundamental Norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara. Persyaratan untuk dapat disebut sebagai Start Fundamental Norm ada dua, yaitu 1. Syarat formil, bahwa Start Fundamental Norm harus dibentuk oleh pembentuk negara. 2. Syarat selanjutnya bahwa Start Fundamental Norm isinya harus memuat tujuan negara, asas politik negara, falsafah negara, dan merupakan sumber hukum bagi undang-undangnya. Pancasila dalam Start Fundamental Norm mempunyai fungsi terdiri dari fungsi regulasi dan fungsi konstitutif. Fungsi regulasi berperan sebagai tolak ukur menguji suatu hukum positif adil atau tidak. Sedangkan fungsi konstitutif berperan menjadi lembaga yang menentukan bahwa tanpa suatu cita hukum akan kehilangan maknanya sebagai suatu hukum. Materi yang ke-10 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni sebagai berikut. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan. Sila pertama Pancasila memiliki lambang bintang emas dengan latar hitam. Sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Contoh penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Membina kerukunan hidup antara sesama manusia. 2. Tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan pada orang lain. Sila kedua Pancasila memiliki lambang rantai emas bermata persegi dan bulat yang berkaitan satu sama lain dengan latar warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Contohnya, sigap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih, dan mengembangkan sikap saling mengasihi antara sesama manusia. Sila ketiga Pancasila memiliki lambang pohon beringin dengan latar warna putih. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan. Contohnya, mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya dan membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Sila keempat Pancasila memiliki lambang kepala banteng warna hitam dan putih dengan latar warna merah. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Contohnya, tidak memaksakan kehendak atau pendapat pada orang lain dan menghargai masukan orang lain. Sila kelima Pancasila memiliki lambang padi dan kapas dengan latar warna putih. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan. Contohnya, bekerja keras dan menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, walaupun masyarakat Indonesia berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda, tetapi tetap satu dalam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjelaskan dengan tegas jika adanya keanekaragaman di berbagai aspek kehidupan yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu dan utuh. Fungsi mendasar dari semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika ialah menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4 prinsip penting dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu 1. Common denominator. 2. Bersifat inklusif. 3. Bersifat universal dan menyeluruh. 4. Sifatnya konvergen. Baik, selanjutnya materi ke-12 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut juga sebagai Nusantara yang artinya negara kepulauan, di mana Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Hakikat negara dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Tujuan NKRI ialah
A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi negara menurut Montesquieu yaitu A. Fungsi legislatif sebagai membuat undang-undang. B. Fungsi eksekutif sebagai melaksanakan undang-undang. C. Fungsi yudikatif sebagai mengawasi agar semua peraturan ditaati. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keutuhan NKRI adalah sebagai berikut. A. Mengorbankan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. B. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. C. Melaksanakan usaha pertahanan negara. Baik, materi yang terakhir yaitu yang ke-13, aktualisasi Pancasila. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila yaitu penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Macam-macam aktualisasi Pancasila. A. Aktualisasi Pancasila yang objektif. Artinya, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. B. Aktualisasi Pancasila yang subjektif. Artinya, adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dan kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Pancasila dengan nilai-nilainya harus diaktualisasikan dalam segala tingkatan kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan negara, dan dalam segala aspeknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.